Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kali ini bicara soal kesempatan kerja, bakat, dan minat. Yang namanya minat itu hubungannya dengan keinginan orang, kesukaan orang, hal-hal yang suka dilakukan oleh orang. Jadi minat bisa macam-macam. Pinginnya yang berhubungan dengan fisik, pinginnya berhubungan dengan yang hitung-hitungan, berhubungan dengan angka ya, atau berhubungan dengan mikir, memainkan otak, suka teka-teki, suka catur, atau ya strategi. Ada yang sukanya bicara, melakukan permainan kata. Terus kita ngomong soal bakat, ada yang memang pikirannya cepat, ada yang refleksnya cepat, ada yang hafalannya kuat, hafalannya cepat, ada yang kendali ototnya presisi, ada yang indranya sensitif, ada yang kecepatan ototnya baik. Terus ya juga soal kesempatan. Kesempatan ini bisa dari kesempatan ya pendidikan mulai dari kecil, juga kesempatan pekerjaannya. Nah, rasanya ya semuanya ini jarang bisa terjadi klop gitu. Jadi kesempatan pendidikan belum tentu cocok kesempatan kerja. Antara minat belum tentu cocok dengan bakat. Pekerjaan belum tentu sesuai minat. Pekerjaan belum tentu sesuai bakat. Ya, ini terjadi mulai sebelum kerja sampai sudah kerja ya. Sesuatu yang kita ketahui belum tentu adalah bakat kita. Kemahiran belum tentu sebuah bakat. Kemahiran belum tentu juga minat. Jadi ya banyak ya yang kerja itu nggak sesuai minat, nggak sesuai bakat, tapi karena spesialisasi terus akhirnya jadi mahir. Ya kemahiran dilatih, tapi ya nanti levelnya bakal beda-beda. Yang memang sudah sesuai bakat ya mahirnya sangat mahir sekali. Levelnya bisa level internasional, walau belajarnya lokal. Ya juga ada sih ya yang walau nggak punya bakat, nggak punya minat, tapi karena pendidikan jadi ya kemampuannya level dunia. Ya memang sih bakat itu nggak menentukan. Bakat itu memang hanya mendukung. Betul, memang kata orang kalau ya kerja keras itu bisa lah mendekati yang punya bakat. Tentu kalau yang punya bakatnya kerja keras, ya bakal beda juga hasilnya. Karena yang namanya orang ya sesuai bakat, sesuai minat, kalau tanpa pengetahuan juga sama saja. Jadi ya memang apa ya, mau nggak mau untuk bisa mahir itu adalah bakat, minat, dan pendidikannya.
Tapi ya kita nggak bisa ngomong, oh kalau sudah pendidikan pas, bakatnya pas, minatnya pas, bakal sukses. Karena ya namanya sukses itu ya banyak faktornya. Faktor keberuntungan itu ya, faktor kesempatan itu ya yang ya jadi penting. Ini nggak cuma kerja saja sih ya, bidang-bidang lain juga. Bidang ya sepertinya olahraga gitu. Penulis sering berpikir ya, untuk misalnya main bola, itu sebenarnya pasti ada saja orang Indonesia yang yo jago lah, punya fisik yang baik, punya akurasi fisik, punya kekuatan fisik yang ya memenuhi standar dunia. Cuma mungkin nggak ada kesempatan atau nggak ada minat. Jadinya ya yang masuk ya mungkin ada bakat, tapi nggak sampai yang betul-betul maksimal. Karena yang betul-betul berbakat itu nggak bisa masuk, nggak ada kesempatan. Soal pendidikan juga jadi salah satu faktor. Karena yang namanya ya insting berolahraga, keterampilan macam-macam itu kan ya baiknya diasah mulai dari kecil. Nah, sayangnya memang di Indonesia kesempatan untuk itu sangat kecil sekali. Mungkin untuk yang punya uang ya, wes anaknya di sekolah bola, biar nanti kalau ada bakat bisa masuk ke sana. Ya memang beberapa atlet sumbernya dari situ ya. Tapi berapa persen dari orang Indonesia yang anaknya bisa masuk ke situ? Rasanya 1% nggak ada ya. Ya sayangnya juga sekolah bukan tempat mencari bakat. Jadi yang namanya ekstrakurikuler itu lebih ke minat, dan kadang opsinya pun terbatas. Ya entah kenapa kok ekstrakurikuler itu harus sekolah tertentu ya, harus masing-masing sekolah. Nggak ada misalnya ekstrakurikuler beberapa sekolah sekaligus gitu ya. Misalnya kalau kegiatannya itu butuh dana banyak, butuh sarana yang ya nggak tersedia oleh satu sekolah, disediakan ya banyak sekolah. Biasanya untuk yang seperti itu harus orang tua sendiri yang mengeluarkan dana. Sekolah disekolahkan di luar, dikursuskan apa istilahnya, masuk klub ya bola, masuk klub renang juga, misalnya untuk belajar musiknya, untuk bulu tangkis, untuk ya macam-macam olahraga lah, yang biasanya bukan dari minat anaknya tapi dari minat orang tuanya. Orang tuanya pingin anaknya bisa main piano, ya disekolahkan piano. Orang tuanya pingin anaknya bisa bulu tangkis, ya ikutkan klub bulu tangkis. Ingin anaknya bisa pingpong, ya diikutkan pingpong. Ini soal olahraganya, belum soal nanti soal kerjanya. Ya entah kenapa anak-anak kecil sekarang itu nggak ada apa jenenge ya, assessment ya, nggak ada uji untuk mengetahui bakatnya di mana, minatnya di mana gitu ya. Kecuali memang sekolah-sekolah yang harganya mahal sekali ya. Kalau yang sekolah umum entah kenapa kok nggak ada untuk mencari minat, nggak ada untuk mencari bakat. Yang dididik di sekolah pun
tujuannya bukan untuk anaknya biar siap mandiri. Pengetahuannya pun fokusnya lebih ke akademis. Pelajaran kayak fisika, kayak kimia kan harusnya cuma butuh yang umum saja ya. Tapi sampai ke detail-detailnya sekalian, sehingga saking detailnya banyak hal-hal yang harusnya orang itu tahu jadi nggak tahu. Ada berapa banyak orang bodoh di luar sana yang beranggapan bahwa minyak goreng itu kental. Sampai begitu itu kan sumbernya karena pendidikannya salah. Padahal itu levelnya adalah peneliti muda, Lemigas kalau nggak salah. Yang namanya peneliti alias orang yang harusnya sangat profesional, sangat akademis, sangat berpendidikan, sampai salah soal sepele seperti itu. Banyak sekali ya yang namanya pengetahuan umum itu orang nggak tahu. Ya karena yang diajarkan di sekolah itu adalah sesuatu yang nggak berguna ya menurut penulis untuk orang itu bisa sukses di masyarakat. Oke lah ngerti sejarah sampai emputan tular macam-macam. Tapi harusnya tahu relevansinya Pak. Oke lah nggak bisa melupakan sejarah macam-macam. Tapi ya pendidikan yang eksis sekarang ya penting. Dan juga pendidikan moral. Ya sebenarnya orang tua juga harus punya peran ya. Yang namanya minat juga tergantung dari apa yang dialami oleh anak juga. Kalau anak itu kegemarannya main HP minatnya nang HP terus. Dan minat ke HP orang kadang jadi jadi kadang salah. Minat ke HP ini sukanya jadi teknik HP gitu ya. Kalau dulu kan orang suka komputer masuk teknik komputer. Sekarang orang suka HP jadi orang teknik HP gitu ya. Atau kalau lebih tepatnya misalnya jadi programmer Android, programmer iPhone gitu ya. Ya kadang ya nggak selalu seperti itu kan. Kadang ada juga saya cara-cara yang rada aneh. Mengetahui minat atau bakat itu dari bentuk fisik, dari misalnya bentuk telapak tangan, bentuk wajah, bentuk urat yang ada di tangan itu, pola sidik jari, itu ya harusnya kita jangan pakai sebagai acuan, karena yang meneliti itu ya bisa saja ngambil kesimpulannya seenaknya. Emang dia ambil kesimpulan itu yang meneliti kayak begitu tuh ambil kesimpulan dari berapa juta orang. Kalau 1000 orang ya rasanya kurang ya. 1000 orang hanya dari ras tertentu, dari orang yang punya keyakinan tertentu, minat tertentu, negara tertentu. Ya gak iso lah dibuat sama rata ke seluruh dunia. Mungkin ada yang berpikir tanggal lahir, mungkin ada benarnya ya. Karena manusia ini dipengaruhi oleh alam. Jangankan manusia, yang namanya peristiwa sehari-hari pun dipengaruhi oleh alam. Yang namanya perilaku kendaraan pun dipengaruhi oleh hari. Hari ini musimnya misalnya kayak kemarin, belok kanan nggak pakai lampu belok, belok kanan lampu beloknya telat. Musimannya kayak gitu.
terutama kalau wanita ya. Oh sekarang musimnya pakai celana hitam, oh sekarang musimnya pakai baju bunga-bunga, seperti itu ya. Tapi ya kita tetap nggak boleh terlalu mengacu ke yang namanya tanggal lahir. Ya sama seperti hal lainnya. Nah yang namanya minat itu bakal terpengaruh juga oleh lingkungan, oleh apa yang dialami. Yang namanya bakat pun ya kadang merupakan hasil dari pendidikan juga. Walau biasanya bakat itu tergantung dari ya kesehatan fisiknya ya, perkembangan fisiknya. Orang yang gizinya cukup, ingatannya kuat misalnya ya, yang sering kurang makan atau makannya polanya salah, jadi cepat pelupa. Apalagi yang generasi sekarang kebanyakan tidur malam, yang namanya pikiran sering buntunya. Modelnya juga sering lihat YouTube, jadi pasif, nggak bisa aktif pikirannya. Yang bikin repot itu karena ya orang itu kadang untuk tahu minat itu sulit. Jadi dia sendiri untuk tahu minatnya pun nggak jelas. Kadang cuma ikut-ikut. Jadi ya namanya anak-anak ya, kadang masih nggak ngerti kemauan dia sendiri itu kemana, nggak tahu. Yang nggak suka pun kadang nggak tahu, karena memang belum mengalami kan. Yang nggak suka pun ya kalau sudah dibiasakan ya mau nggak mau jadi suka. Lagi-lagi soal lingkungan ya. Bahkan ya kadang sampai umur 25, umur 30 masih nggak tahu minatnya apa. Kita nggak bicara tujuan hidup ya, karena ada yang sampai sangat tua sekali nggak tahu tujuannya hidupnya apa. Pokoknya pingin hidup lah, pingin jalan, pingin enak, wes ya. Orang cari kerja ya menghidupi diri sendiri itu kan juga kadang ya lebih dari kesempatan. Selain juga ya hoki ya, makanya sampai diajari untuk ya berjuang tapi juga berdoa, karena berdoa itu akan mempengaruhi ya hokinya. Tapi hoki juga ya itu hanya sebuah peluang saja. Kalau nggak ada usaha untuk itu ya jangan heran bilang nggak dapet. Penulis bahasa ini itu aslinya ya karena kok ya sering lihat orang ya nggak sesuai bakat. Nggak sesuai bakat, jadi apa yang dilakukannya juga ya nggak maksimal. Ya kalau orangnya belajar ya akhirnya jadi bisa, tapi ya kadang ada beberapa hal yang memang harus butuh bakat ya. Ya ini cuma cerita aja, karena ya namanya kehidupan wis sulit ya cari sempurnanya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.